Usai ditetapkan sebagai tersangka, KPK menyebut ada dugaan aliran dana dari mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem. Bagaimana Partai Nasdem, parpol tempat bernaung Yassin Limpo menyikapinya, hingga seperti apa kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK. Kita ulas, saudara, petang hari ini sudah bergabung melalui sambungan Zoom dengan kami ada Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari dan juga ada pegiat anti korupsi Saur Siagian. Selamat petang Bung Tobas dan juga Bung Saur Siagian. Selamat petang. Sehat selalu. Saya ingin ke Bung Tobas dulu ini soal aliran dana ke Nasdem. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, terus terang saya saat ini agak sulit untuk dapat mempercayai keterangan-keterangan yang disampaikan oleh KPK. Ya, kalau kita melihat dari rangkaian proses hukum yang dijalankan oleh KPK pada saat ini, ya mulai dari penggeledahan yang dilakukan pada saat Pak SEL sedang di luar negeri, kemudian ketika terlambat beberapa hari tiba-tiba saja Muhammad Mentan kemudian menyatakan Pak SEL hilang. Ya, terus ada pembangunan opini yang dibangun. Lalu ada pemanggilan penasihat hukum Pak SEL sebagai saksi atas legal opinion yang dia berikan. Kemudian ada pernyataan sebagai tersangka yang disampaikan oleh Menko Polhukam yang mendahului pernyataan dari KPK. Dan kemarin juga ada penangkapan di malam hari, ya. Ketika besoknya seharusnya Pak SEL akan memenuhi panggilan dari KPK dan itu sudah dikonfirmasi akan datang. Dan terakhir ya pernyataan dari Pak Alex Marwata yang dalam keterangannya kemudian menyatakan bahwa beliau mengatakan bahwa ada beberapa peristiwa-peristiwa dan sebagai bukti permulaan ditemukan ada penggunaan dana 13,9 miliar. Dan kemudian ada kalimat tambahannya, ya kalimat tambahannya adalah ia mengatakan bahwa ada penelusuran lebih lanjut yang akan dilakukan oleh tim penyidik yang salah satunya adalah soal aliran dana yang untuk kepentingan Partai Nasdem. Nah, ini kan suatu hal yang menurut keterangan Pak Alex masih akan ditelusuri, masih akan dicari, ya. Tetapi sudah disampaikan dalam bentuk insinuasi. Insinuasi kan seperti ada tuduhan, tapi juga kita belum jelas tuduhannya seperti apa. Oke, jadi Anda meragukan apa yang dikerjakan oleh KPK dalam kasus SEL begitu ya? Saya ingin ya, ke betul. Bung Kalau Saur. kita lihat rangkaian dari peristiwa-peristiwa proses hukum yang ditangani oleh KPK ini, dan terakhir dengan ada insinuasi ini, tapi kita sudah mengecek, ya memang tidak ada aliran seperti itu. Oke, saya ke Bung Saur dulu. Bung Saur, ini kinerja atau kerja KPK dalam kasus Syahrul Yassin Limpo ini diragukan nih oleh Nasdem. Kalau Anda sendiri? Dengan ada dugaan pemerasan yang dilakukan oleh saudara Firly Bahuri, kita bisa paham soal perasaan dari kawan-kawan di Nasdem, penilaian soal apa yang sekarang terjadi di KPK. Saya termasuk juga segera mendorong supaya kawan-kawan di Polda Metro menetapkan saudara Firly kalau emang sudah cukup saya kira bukti untuk tersangka. Tapi sekaligus juga kita juga sudah lihat bahwa kawan-kawan atau kuasa hukum daripada saudara Limpo juga sudah melakukan pra peradilan soal status beliau. Tetapi saya tahu Tobas sama dengan saya, kalau kita lihat kan cukup bukti saya kira yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di KPK. Dan misalnya saya hanya kritisi aja soal satu pernyataan dari Menko Polhukam. Kalau kita lihat misalnya surat dari KPK yang telah memberitahukan kepada Presiden tanggal 26 bahwa status saudara Syahrul Yassin Limpo tersangka, saya kira Menko Polhukam yang dulu di tangan kanan dari Presiden yang harus fokus bagaimana memelototi soal penegakan hukum, politik dan HAM, saya kira tidak ada salah dengan itu. Oke, Bung Saur begini, kan KPK juga sudah membeberkan bukti-bukti ya terkait dengan kasus Syahrul Yassin Limpo di luar daripada kasus yang bersinggungan juga dengan Ketua KPK Firly Bahuri begitu. Anda sendiri menilai bagaimana kerja KPK untuk kemudian sampai penetapan tersangka dan menahan Syahrul Yassin Limpo ini? Nah, kalau saya di satu sisi itu udah benar saya kira kerja-kerja mereka.
Cuman kan kalau kita lihat surat penahanan misalnya Syahrul Yassin Limpo masih ditandatangani saudara Firly Bahuri. Padahal kalau kita lihat tadi pernyataan dari Dir Krimsus Polda bahwa SPDP sudah dikirimkan kepada jaksa penuntut umum atau kejaksaan. Saya kira kecepatan supaya status saudara Firly sebagai tersangka, kalau memang sudah tersangka, segera diumumkan, karena supaya konsekuensi pasal 32 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, komisioner atau pimpinan KPK yang telah ditetapkan tersangka otomatis dia nonaktif. Nah, ini penting, rasa keadilan bukan saja kepada Nasdem, termasuk kita semua. Oke. Sebab ada tidak masuk akal secara moral orang yang diduga melakukan pemerasan, tetapi di sisi lain dia juga mau menyidik atau terlibat dalam kasus ini, seperti Oke. narasi-narasi Johanis Tanak misalnya. Ini kan tidak pernah menyasar soal lembaga KPK-nya, tapi pribadinya yang memang diduga melakukan pemerasan. Saya kira Oke. fokus ke situ gitu, Mbak. Tapi kita balik lagi kepada soal aliran dana yang disebut oleh pimpinan KPK ya, ada mengalir ke Partai Nasdem gitu. Bung Saur, kalau Anda sendiri melihat hal seperti ini bagaimana? Kan juga sudah disebutkan tadi ada dari PPATK begitu yang menyampaikan soal aliran dana itu. Ya, saya kira kan karena seperti dibilang Pak Alex tadi itu kan masih intelijen keuangan. Oke. Nah, kita pikir KPK juga harus membuat clear. Misalnya kata Anda juga miliar meragukan bahwa ada aliran dana seperti itu ke partai? ini, kita bukan dalam konteks katakanlah meragukan, yang kami juga apresiasi kawan-kawan di Nasdem kan dia mengatakan bahwa hanya menerima 20 juta rupiah. Mereka humble mengaku 20 juta. Cuman kan ada seorang penegak komisioner KPK menunjukkan miliaran. Ini kan sensitif. Kenapa tidak sebut berapa miliar? Kalau memang itu masih katakanlah intelijen keuangan, Oke. coba didalami. Karena ini sensitif, karena posisi sekarang ini di mana saudara Syahrul sudah ditetapkan tersangka, padahal dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Firly cukup kuat, Oke. tiba-tiba KPK mengatakan ada miliaran. Itu Bung kan Saur, pertanyaan saya adalah begini, kembali ke soal aliran dana itu, apakah kemudian saya katakan biasanya ya, atau dalam pantauan Anda bahwa aliran dana seperti ini biasa terjadi begitu oleh seorang politisi yang menduduki posisi tertentu, misalnya memberikan aliran dana kepada partai? kalau kita memang kita lihatkan seluruh praktek-praktek, misalnya katakanlah seperti saudara Taufik Basari sebagai seorang anggota DPR kan tuh lazim dari sekian persen gajinya juga disumbangkan secara terbuka kepada partai. Tapi Oke. banyak juga mungkin dia partai tulus-tulus saja, tapi kader yang juga mendapatkan uang ilegal. Nah, kadang-kadang di sini partai kan belum tentu Oke. tahu. Kalau memang Dari mana tahu, asal usul uangnya begitu ya? harus Saya ingin tanyakan itu ke dituntas. Bung Taufik Basari. Maaf saya potong Bung Saur. Saya ingin tanyakan itu ke Bung Taufik Basari soal kalau misalnya ada setoran uang begitu dari kader, tentu itu adalah hal yang biasa terjadi. Apakah partai itu biasa mengecek dan lain sebagainya? Ya, jadi setelah munculnya peristiwa ini atau berita ini, kemudian partai mengecek ya di rekening kita apakah memang ada aliran dana yang seperti disampaikan oleh Pak Alex Marwata. Ya, akhirnya yang kita temukan adalah memang pernah Pak SCL mentransfer 20 juta dalam rangka kita saat itu lagi urunan, saya pun juga ikut urunan ya. Saya kalau tidak salah 5 juta saya sumbangkan ya, karena ada bencana alam, kemudian kita urunan sama-sama anggota fraksi dan beberapa kader partai lainnya untuk memberikan sumbangan itu, dan sumbangan itu kemudian disalurkan kepada korban bencana alam. Hanya Itu satu yang kali itu saja? Ya, itu yang saat ini ditemukan oleh DPP Partai. Artinya kita juga secara aktif juga ingin tahu ini apa yang dimaksud oleh Pak Alex Marwata. Saat ini temuannya adalah seperti itu. Yang kedua, ini kan tadi disampaikan oleh Pak Alex bahwa berdasarkan laporan dari PPATK yang akan ditelusuri lebih lanjut. Tadi seperti Bang Saur katakan, hal ini akan sangat sensitif bagi partai politik ya. Kalau kemudian belum jelas ya berapanya, seperti apa, tapi sudah diumumkan, artinya seperti ini ya, banyak kemudian pemberitaan-pemberitaan
menuliskan berita bahwa seolah-olah benar sudah ada aliran dana tersebut dengan jumlahnya miliaran dan seterusnya. Nah, kalaupun ada aliran-aliran harus dijelaskan berapa jumlahnya, kepada siapa, ya, untuk keperluan apa, apakah legal atau tidak, ya, dan sebagainya. Nah, ini ketika disampaikan masih prematur, ya, tidak ada kejelasan secara detail, sebagai partai politik itu sangat merugikan karena orang akan langsung menuduh macam-macam kitanya. Sementara kita juga tidak tahu mana yang dimaksud, kecuali kalau kemudian dijelaskan satu persatu, diperinci A, B, C, D, E, F gitu misalnya. Kita akan bisa jawab kalau yang A itu seperti ini, kalau yang B seperti ini. Nah, karena tidak ada kejelasan itulah maka kita melihat loh ini seperti sama juga seperti proses-proses yang dilakukan oleh KPK sebelumnya terhadap kasus ini yang kita lihat sebagai satu kejanggalan. Ini adalah bagian dari kejanggalan proses yang kita lihat, ya, di mana ada insinuasi yang disampaikan, ada sebuah informasi yang disampaikan. Apa yang Anda curigai? Apa yang sedang terjadi yang Anda curigai? Ya kita lihatlah nanti seperti apa. Bagi kita tidak masalah, silahkan cek, ya. Kalau misalnya ada informasi dari PPATK silahkan cek. Selama ini Partai Nasdem sangat menghormati proses hukum. Tidak pernah kita melakukan penghalang-halangan terhadap proses hukum. Bahkan jika pun diminta bantuannya untuk mengecek juga, kita akan lakukan itu. Jadi tidak usah khawatir soal itu terhadap Partai Nasdem. Yang kita sayangkan adalah, ya, penyampaian opini yang kemudian membuat masyarakat memiliki persepsi yang negatif tanpa didahului oleh satu kejelasan yang detail mengenai apa yang dipermasalahkan yang diangkat oleh. Bung Saur, ketika ini kemudian menimbulkan ketidakpercayaan begitu, apa yang dampak besarnya bagi KPK kemudian dalam situasi dan kasus ini ke depannya? Kalau saya sih berharap begini, 4 komisioner KPK itu kompak, secara internal mereka meminta untuk supaya saudara Firly Bahuri nonaktif dulu setidaknya di kasus ini sebelum ada statusnya tersangka. Karena gini, kita ini kan dalam agenda ketatanegaraan kita kan sudah akan memasuki, ya, kalau kita orang hukum kan tidak ada namanya tahun politik, tapi yang umum mengatakan tahun politik. Kawan-kawan di Nasdem ketepatan sekarang ini, sekalipun secara formal masih di kabinet, tetapi kan dalam konteks pilpres agak berbeda. Nah, ini juga aspek ini juga harus dipahami oleh komisioner KPK. Kalau saya sih secara moral, karena memang dugaan yang dilakukan oleh saudara Firly, karena menyangkut menurut saya kan secara moral mereka ini mengumumkan mengumumkan seorang tersangka, tetapi di sisi lain dia juga diduga. Baik, kita tangkap Bung Saur apa yang Anda sampaikan. Tentu sekali lagi ini akan ditunggu, ya, proses lanjutannya dari kasus ini. Terima kasih Bung Saur Siagian, pegiat anti korupsi, dan juga Bung Taufik Basari, Ketua DPP Partai Nasdem, atas pandangan Anda di Kompas Petang. Sehat selalu.